بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Alhamdulillah para jamaah sekalian, hafizakumullah taala jami'an. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, ya, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Yang semuanya itu ya menuntut kita untuk bagaimana membuktikan ya, rasa syukur kita kepada Allah dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut untuk memperbanyak beribadah kepadanya dan menjauhi larang-larangannya. Dan juga kita tentu senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ya kesilapan, ya, kesalahan yang kita lakukan ya, di setiap harinya. Dan tentu ya kita tidak putus asa juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan ya fikih praktis, yang dimana kita sudah masuk pada bab zakat fitri atau zakat fitrah. Ini kalau ulama kita mengatakan sebenarnya dua-duanya benar. Bisa zakatul fitr, kalau dalam bahasa Arab ya zakat fitri, dan juga bisa dinamakan zakat fitrah. Ya, dan dua-duanya ya dibenarkan. Nah, di sini ya bab kelima tentang ya zakat fitrah atau zakat fitri ini. Kenapa dinamakan ya, zakat fitri? Ya, disebutkan ya li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Ya, dikatakan zakatul fitr karena dia dikeluarkan ya wajib dikeluarkan ketika sudah masuk malam Idul Fitr. Ya, wajib dikeluarkan zakat fitrah itu atau zakat fitri ketika sudah masuk malam Lebaran. Ya, artinya kita sudah tahu kalau misalnya sudah masuk waktu maghrib, hiya muta'alliqatun bidzimmati fa hiya zakatu an nafsi wal badan. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa ya, zakat fitrah ini tidak ada hubungannya dengan harta. Ya, dia berkaitan dengan apa? Dengan ya tanggungan atau konsekuensi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak kecil pun juga wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Yang bayarkan zakat fitrahnya adalah ya walinya atau orang tuanya. Begitu pula seorang budak atau hamba sahaya. Ya, yang wajib mengeluarkan zakat budak tersebut adalah ya tuannya. Nah, inilah kenapa yang pertama ya hukum dari zakat fitri itu sendiri. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Ya. Zakat fitri ini wajib atas setiap muslim. Ya, hukumnya adalah wajib atas setiap muslim, sebagaimana yang disebutkan ya asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW telah mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah pada bulan Ramadan dengan takaran berapa? 1 sa'. Ya, 1 sa' itu ya kurang lebih 3,5 liter atau 3 kilogram beras. Dan di sini kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan, yaitu seberat atau sebesar ya takarannya yaitu 1 sa'. Ya, 1 sa' ini dia takaran ya zaman dulu. Ya, di zamannya Nabi SAW. Dan sekarang orang lebih mengenal liter atau ya, kilogram, ya satuan berat kilogram. Yang dimana diwajibkan pada saat itu yaitu ya 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari gandum, yang dimana ini wajib bagi ya zakat fitrah wajib dikeluarkan
baik ya dari hamba sahaya ya budak ataupun juga orang yang merdeka. Ya laki-laki, perempuan, ya anak kecil dan juga orang dewasa. Ya semua kaum muslimin wajib membayar zakat fitri. Makanya ini penting ya untuk kita dalami bersama. Terlebih lagi ya bulan Ramadan juga semakin dekat, sehingga memang ya sangat layak untuk kita pelajari bersama hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua itu syarat-syarat dari zakat fitri ini, dan ya siapa yang wajib membayar zakat fitri. Disebutkan di sini ya tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa sagirin wa dzakarin wa unsa wa hurrin wa abdin. Ya, di sini dipertegas bahwa zakat fitri itu wajib atas setiap muslim, baik dia orang dewasa, anak kecil, laki-laki, perempuan, ya orang merdeka ataupun ya hamba sahaya. Kemudian wa yustahabbu ikhrajuha anil janin, dan disunnahkan juga ya dianjurkan ya mengeluarkan zakat fitri bagi ya janin yang masih dalam kandungan. Ya, ketika sudah berumur 4 bulan, ya ulama kita menyebutkan ketika janin tersebut ya sudah ditiupkan ruh, dan itu berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya ya janin ketika berada di ya perut ibunya atau di rahim ibunya itu nanti ditiupkan ruh kepadanya ketika dia berumur 4 bulan. Ketika dia berumur 4 bulan maka sudah ditiupkan ruh kepadanya. Dan kata ulama kita, kalau janin tersebut berumur 4 bulan maka disunahkan ya bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakat ya atas janin tersebut. Wa qad kana salafu yukhrijunaha anhu kama sabata an Utsman wa ghairihi. Dan dalilnya adalah ya, dan ini yang diamalkan oleh para ulama salaf kita, bahwa mereka ketika ada janin yang sudah berumur 4 bulan maka mereka mengeluarkan zakat atas janin tersebut, dan ini juga yang diamalkan atau yang disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian wa yajibu an yukhrijahu an nafsihi, ya wajib ya bagi mereka yang mampu, artinya mereka yang memang mau bayar zakat fitrah, ini jelas ya wajib baginya untuk bayar zakat fitri. Kemudian juga wajib baginya membayar zakat fitri atas orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Misalnya dia seorang suami, kemudian dia menanggung ya atau menafkahi ya kedua orang tuanya, dan juga menanggung otomatis juga menanggung ya anak dan istrinya. Otomatis oleh karena itu berarti dia ya membayar atau membayarkan zakat, mengeluarkan zakat fitri atas orang-orang yang berada di dalam tanggungannya itu, ya orang tuanya, anak dan istrinya. Begitu pula ya seorang tuan yang memiliki budak atau hamba sahaya, dia juga wajib mengeluarkan zakat fitri atas ya budak tersebut. Ya. Kemudian ya apa dalilnya? Dalilnya adalah laisa fil abdi shadaqah illa shadaqat al-fitr. Ya tidak wajib bagi hamba sahaya untuk membayar zakat fitrah, tidak wajib bagi hamba sahaya untuk membayar zakat kecuali satu, yaitu zakat fitr. Zakat fitri itu wajib juga bagi hamba sahaya ya, dan itu dikeluarkan oleh siapa? Tuannya. Nah. Dan juga disebutkan di sini ya, zakat fitri ya tidak wajib kecuali bagi mereka yang memang punya kelebihan makanan pokok. Makanan pokok kita adalah beras. Ya, artinya jika memang orang tersebut memiliki kelebihan makanan pokok atau kelebihan beras, artinya kalau dia keluarkan zakat fitrinya dan masih ada beras yang bisa dia makan bersama keluarganya, maka ini ada kelebihan dan dia wajib untuk membayar zakat. Adapun orang yang dia juga kekurangan, kalau dia zakat fitri maka dia tidak makan dan juga keluarganya pun juga tidak makan, maka tidak wajib baginya untuk bayar zakat fitri. Kemudian ya disebutkan di sini bahwasanya ya zakat fitri tadi kita katakan bahwa ya dia tidak wajib kecuali bagi mereka yang punya kelebihan makanan pokok ya seperti beras dan semisalnya. Dan ini ya zakat fitri ini dia lebih khusus lagi. Maksudnya bagaimana? Artinya
jika orang tersebut ya dia ketika memiliki kelebihan beras, artinya pada malam lebaran itu ya, malam lebaran ketika sudah mengetahui bahwasanya ini sudah masuk 1 Syawal dan dia tahu dan ini berarti sudah malam lebaran dan ada kelebihan berasnya, maka inilah yang dia keluarkan. Adapun jika tidak memiliki kelebihan beras, ya hanya pas-pasan bahkan kekurangan juga, maka justru dialah yang diberikan zakat fitri. Kemudian di sini disebutkan ya, dan zakat fitri itu ya wajib dengan 2 syarat. Yang pertama ya seorang muslim. Ya, seorang muslim ini wajib bayar zakat fitri. Dan yang kedua yaitu dia wajib bagi orang yang memiliki kelebihan makanan pokok ya atau beras itu. Ya baik untuk dirinya maupun juga untuk ya keluarganya. Yaitu kelebihan makanan pokok di sini yaitu pada malam lebaran itu. Pada malam lebaran tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu berkenaan dengan hikmah. Ya, hikmah diwajibkannya zakat fitri ini. Ya. Di antara hikmah pertama adalah tathhirus shaim mimma asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi minal lagwi war rafas. Ya. Di antara hikmah disyariatkan dan diwajibkannya zakat fitri kepada kita semua adalah sebagai ya pembersih. Maksudnya pembersih sini kita tahu bahwasanya ya zakat fitri ini disyariatkan ketika di bulan puasa, bulan Ramadan. Dan tentu di bulan puasa pun ya walaupun kita berpuasa ada juga ya hal-hal mungkin yang ya kelalaian yang kita lakukan, ya kesilapan yang kita lakukan atau hal-hal yang tidak bermanfaat yang kita lakukan, maka ketika disyariatkan zakat fitri ini sebagai apa? Pembersih. Ya menyucikan ya dosa-dosa kelalaian yang dilakukan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu. Jadi ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya. Ketika kita berpuasa, ya terkadang ada saja mungkin ya maksiat yang mungkin ya tanpa sadar kita terjatuh di dalamnya. Misalnya kita menggibah, ya atau berkata-kata keji misalnya, ya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya ini untuk menyucikan hal-hal tersebut, ya salah satu caranya adalah dengan membayar zakat, ya zakat fitri. Kemudian yang kedua, di antara hikmah disyariatkan zakat fitri adalah ighna'ul fuqara wal masakin anis su'ali fi yaumil 'id wa idkhal as-surur 'alaihim, yaitu memberikan kecukupan. Ya, disyariatkannya zakat fitri adalah sebagai apa? Untuk memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir, yang kepada orang fakir dan orang miskin. Ya. Yang dimana nanti ya ketika hari lebaran orang-orang fakir dan miskin tersebut tidak perlu lagi minta-minta ke orang lain karena mereka sudah diberikan zakat fitri, ya makanan pokok ya pada hari lebaran tersebut. Dan juga ya sebagai bentuk memberikan ya kebahagiaan ya kepada mereka. Ini juga salah satu ya hal yang disyariatkan dalam agama kita, memberikan kebahagiaan ya di hati ya orang-orang beriman. Di antaranya yaitu memberikan zakat fitri ini kepada fakir miskin. Ya, mereka begitu bahagia, begitu senangnya mereka, begitu gembiranya mereka ketika ya ada petugas zakat datang dan ya menyalurkan zakat fitri kepada mereka. Nah, begitu senangnya mereka. Dan ini juga ya sebagaimana dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah, farad Rasulullah zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafas wa tu'matan lil masakin. Dia disyariatkannya atau Rasulullah mewajibkan zakat fitri sebagai ya penyuci, artinya sebagai pembersih ya bagi orang yang berpuasa atas kelalaian kesalahan yang dilakukan saat dia berpuasa, dan juga sebagai ya memberikan kecukupan ya makanan kepada orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian hafizakumullah taala jami'an, ya di antara hikmah disyariatkannya zakat fitri adalah idharu syukri nikmatillahi 'alal 'abdi bi itmami shiyami syahr Ramadan wa qiyamihi wa fi'l ma tayassar minal a'mal. Yaitu di antara hikmahnya adalah ya menunjukkan rasa syukur kita kepada ya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita.
Ya, yaitu berupa ya yaitu menyempurnakan ya puasa di bulan Ramadan. Ya, ini bentuk kesyukuran kita atas nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita berupa ya mampunya kita ya atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa 1 bulan full di bulan Ramadan, ya maka ya disyaratkan juga kita untuk membayar zakat fitri sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga ya kita di bulan puasa ya melaksanakan sholat tarawih berjamaah ya, dan juga amalan-amalan mulia yang lainnya, sehingga memang betul ya bentuk ya bukti nyata ya bukti konkret seorang hamba dikatakan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ya ketika nikmat tersebut dia manfaatkan, dia gunakan untuk memperbanyak beribadah ya kepadanya. Ya di antaranya ini ya zakat fitri ini ya bentuk ya menunjukkan ya rasa syukur seorang hamba kepada ya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian masalah yang keempat yaitu kadar. Ya, kadar dari zakat fitri ini. Ya. Al-wajibu fi zakatil fitr sa'un min ghalibi quti ahli al-baladi min burrin aw syairin aw tamrin aw zabib aw aqid. Ya. Kadar dalam mengeluarkan zakat fitri adalah yaitu 1 sa'. Ya, 1 sa' seperti yang kita sampaikan di awal, dia itu 1 sa' itu dia seukuran 4 mud. 4 mud itu yaitu 1 mud itu artinya ya kata para ulama kita 1 mud itu setara dengan ya 2 telapak tangan orang dewasa. 1 mud. Ya, 1 mud itu setara dengan 2 telapak tangan orang dewasa. Jadi kalau dia dikalikan 4, kalau 4 kali seperti ini maka ini dikatakan 1 sa'. Ya. Dan inilah yang dikatakan sebagai sa' ini. Dan ini takaran ya zaman dulu. Ya sekarang lebih dikenal dengan liter atau juga ya, bisa dikonversikan ke kilogram. Ya, dan juga ya 1 sa' ini kata ulama kita untuk lebih mudahnya ya berapa liter? Kalau masih ada daerah yang menggunakan liter itu ya kurang lebih ya 3, liter. Ya 3, liter ya beras ya per jiwa. Kemudian kalau dia kilogram maka paling ya yang pendapat ulama kita sebagian yang paling hati-hati adalah ya afdolnya yaitu dikeluarkan sebanyak 3 kilogram. Ya 3 kilogram. Dan kami paham bahwasanya ulama memang berbeda pendapat. Ya. Berapa kilogram sebenarnya ini yang dikeluarkan dari zakat fitrah ini? Ya ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,75, ada yang mengatakan 2,5, ini benar juga. Ya 2,75 ini juga benar. Dan pendapat ya ulama kita sebagian mengatakan untuk lebih hati-hati maka digenapkan saja sekalian yaitu 3 kilogram. Ya 3 kilogram. Adapun lebihnya itu yaitu terhitung terhitung sedekah. Baik ya. Dan yang dikeluarkan adalah berupa beras. Ya makanan pokok di negara setempat. Ya kalau makanan daerah tersebut adalah makanan pokoknya adalah beras, maka beras yang dikeluarkan. Ada kalau di daerah tersebut adalah makanan pokoknya yaitu sagu, maka sagu yang dikeluarkan. Artinya ya dilihat dari ya daerah setempat ya apa makanan pokok mereka. Kemudian ya di sini disebutkan bahwasanya ya boleh memberikan ya zakat fitri yang jumlahnya banyak. Misalnya ada satu keluarga, ya satu keluarga ini terdiri dari 7 orang, ya 7 orang ini semuanya zakat fitri, mengeluarkan zakat fitrah. Boleh dikeluarkan untuk 1 orang fakir miskin, boleh, ya tidak mengapa, ya jadi tidak harus ya 1 orang 1 fakir miskin, walaupun 7 orang ini ya bergabung semua bagiannya kemudian dikasih ke 1 orang fakir miskin maka ini hukumnya boleh. Nah, kemudian di sini ada pembahasan yang disebutkan oleh para ulama kita yaitu tidak dibenarkan ya atau tidak sah
membayar zakat fitri dengan uang, ya, dengan uang. Ini pendapat jumhur ulama, ini pendapat ulama kita kebanyakan. Ulama kita, ya, mayoritas ulama kita mengatakan, berpendapat bahwasanya ya tidak sah orang yang mengeluarkan zakat fitri dengan uang. Kenapa? Li'anna dzalika khilafa ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li'annahu mukhalifun li amali sahabah. Ya, ulama kita mengatakan bahwasanya mengeluarkan zakat fitri dengan uang itu menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bahwasanya beliau SAW memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitri dengan apa? Dengan makanan pokok daerah setempat, bukan dengan uang. Padahal uang sudah ada sejak dulu. Ya, dinar dirham itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW tidak menganjurkan dan tidak mengarahkan umat beliau untuk bayar zakat fitri dengan uang. Ya, dan juga ulama kita mengatakan ini juga termasuk menyelisihi amalan para sahabat. Ya, membayar zakat fitri dengan uang termasuk menyelisihi amalan para sahabat, karena para sahabat semua mengeluarkan zakat fitri, ya, dengan makanan pokok. Dan juga di antara alasannya adalah li'anna zakatal fitri ibadatun mafrudatun min jinsin muayyanin wa huwa ta'am fala yujzi ikhrajuha min ghairil jinsi al muayyan. Karena ya zakat fitri ini salah satu ibadah yang khusus, ya, ibadah wajib dari jenis yang tertentu, yaitu berupa makanan. Sehingga ulama kita mengatakannya tidak dibenarkan atau tidak sah membayar zakat fitri dengan apa? Dengan uang. Maka memang harus dengan makanan pokok. Walaupun kita paham, ya, kita akui bahwasanya sebagian ulama memang membolehkan. Ya. Sudah kita sampaikan bahwasanya sebagian ulama membolehkan membayar zakat fitri dengan uang. Di antara ini pendapat, ya, ulama Hanafiyah, dan juga ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, ala kulli hal, ya, kami pribadi memandang, ya, atau memilih, ya, kami pribadi memilih pendapat ulama kita kebanyakan, yaitu tetap harus menggunakan makanan pokok, karena memang uang itu sudah ada sejak, ya, zaman Nabi. Tapi Nabi SAW, ya, tidak menganjurkan umat beliau untuk membayar zakat fitri dengan uang, justru menggunakan apa? Menggunakan makanan pokok. Wallahu taala alam. Kemudian pembahasan yang kelima para jamaah sekalian, ya, yaitu waktu, ya, kapan dikeluarkannya zakat fitri ini. Disebutkan di sini, tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi min lailatil Id. Bahwasanya zakat fitri itu wajib dikeluarkan ketika sudah masuk 1 Syawal, yaitu pada malam lebaran itu. Itu hukumnya sudah wajib. Ya, ketika sudah terbenam matahari dan ada pengumuman dari pemerintah bahwasanya malam tersebut sudah masuk 1 Syawal, maka di situ sudah wajib kita bayar zakat fitri. Taib. Kemudian ulama kita menyebutkan, ya, mengeluarkan waktu, ya, dalam mengeluarkan zakat fitri itu ada 2 waktu sebenarnya. Ada 2 waktu. Yang pertama waktul fadilah wa ada. Ya, waktu fadilah wa ada wa waktu jawaz. Ya. Ada 3, ya. Ya, ada 2, ya, ada 2 afwan, ada 2. Ulama kita mengatakan waktul fadilah, yaitu, ya, waktu yang, ya, merupakan keutamaan, ya, waktu yang dianjurkan mengeluarkan zakat fitri, ya, adalah ketika, ya, artinya ketika masuk waktu subuh di hari Id itu, ya, sebelum orang pergi salat Id. Ya, waktu yang terbaik sebenarnya, kata para ulama kita, waktu yang terbaik untuk mengeluarkan zakat fitri adalah, yaitu ketika masuk waktu subuh, yaitu ketika orang mau, ya, sebelum pergi salat Id. Ya, ini sebenarnya waktu yang terbaik. Ya, dalilnya ada hadisnya, ya. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan zakat fitri sebelum, ya, kaum muslimin, ya, pergi salat Id. Ya, ini di antara dalil, ya, disunahkan, ya. Adapun dan juga dilihat kondisi, ya. Terkadang mungkin juga kalau waktu subuh
atau setelah subuh sebelum orang pergi sholat Id, ya mungkin sudah sibuk ya, tidak sempat lagi membagikan zakat fitri, maka ya bisa disiasati, ya bisa malamnya ya. Dan juga ini kalau dikatakan waktu terbaik, inilah waktu terbaik. Nah, yang kedua ya waktu yang dibolehkan. Waktu yang dibolehkan untuk bayar zakat fitri bahwa qabla al-Id bi yaumin aw bi yaumaini, yaitu ya boleh kita membayar zakat fitri 1 hari atau 2 hari sebelum hari Id, sebelum hari Idul Fitr. Nah, ini pendapat ulama kita di mana berdasarkan apa yang diamalkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah dan beberapa sahabat yang lain. Ya, beberapa sahabat yang lain di antaranya Ibnu Umar itu ya mereka membolehkan atau mereka juga membayar zakat ya kadang sehari atau 2 hari sebelum ya hari Id ya. Lantas bagaimana hukumnya kalau membayar zakat fitri ya ketika masuk 15 Ramadan atau bayar zakat fitri ketika awal Ramadan? Nah, ini yang ulama kita perselisihkan. Ya, pendapat ulama Hanabilah dan Malikiyah ya bahwasanya zakat fitri itu ya minimal sekali dikeluarkan 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitr. Ya, pendapat sebagian ulama, diantaranya pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitri ketika dia masuk 15 Ramadan. Ya, adapun pendapat yang kami pilih pribadi yaitu pendapat ya ulama Hanabilah dan ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa ya zakat fitrah itu dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitr. Kenapa dikatakan zakat fitri? Karena memang ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ya hari raya Idul Fitri. Kalau dikeluarkan ya, jika zakat fitri ini dikeluarkan ya ketika awal Ramadan atau pertengahan Ramadan, maka otomatis ya persiapan berasnya juga akan habis dan tidak akan dia gunakan manfaatkan ketika hari raya Idul Fitr. Makanya fungsi dan tujuan disyariatkannya zakat fitri dikeluarkan ya 1 hari sebelum Idul Fitr atau 2 hari sebelum Idul Fitr atau pada hari Idul Fitr sendiri atau malamnya, itu apa? Sebagai persiapan. Ya, persiapan untuk ya makanan pokok untuk orang miskin itu. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama kita. Kemudian hukum yang terakhir ya wala yajuzu ta'khiruha an salatul Id ya, dan tidak boleh mengakhirkan ya membayar zakat fitri ketika selesai salat Id. Ya, dia bayar zakat fitri itu ya batas maksimalnya sebelum salat Id. Ya, sebelum salat Id maka ya sudah harus dikeluarkan zakat fitrinya. Fa in akharaha fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Jika dia mengakhirkan ya membayar zakat fitri, dia akhirkan nanti setelah salat Idul Fitri baru dia bayar zakat fitri, maka itu terhitung sedekah biasa saja. Nah, dan dia berdosa ya jika dia sengaja, ya jika dia lakukan dengan sengaja. Ya, dalilnya apa? Kata Rasulullah, man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kata Rasulullah, barang siapa yang membayar zakat fitri sebelum salat Id, maka itu terhitung zakat fitri, sah zakatnya. Adapun kalau dia mengeluarkan zakat fitri setelah salat Id, maka itu terhitung ya sedekah biasa, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya 5 pembahasan, 5 masalah yang disebutkan ulama kita dalam ya fikih ringkas ini berkenaan dengan zakat fitri. Wallahu taala a'lam. Ya, jika ada ya pertanyaan atau ada yang mau diskusikan, kami persilahkan. Nah, dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, barakallahu fiik, syukran. Berkenaan doa tentang doa ketika membayar zakat, baik ya ini dari orang yang bayar dan juga orang yang menerimanya atau amil, maka ya fatwa para ulama kita bahwa tidak ada doa khusus sebenarnya, tidak ada doa khusus ketika kita membayar zakat dan juga ketika menerima zakat bagi ya seorang amil, tidak, jadi tidak perlu ya, artinya tidak ada doa khusus ya, karena ini kan dia ibadah. Kalau dia mengatakan ada doa, maka ya, dibutuhkan dalil, sedangkan ya tidak ada dalil, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Jadi mencukupkan saja kita ya bayar seperti biasa saja, nah tidak perlu lagi ada doa-doa khusus. Nah, wallahu taala alam. Silakan. Baik. Ya. Eh, Afdolnya memang ketika kita bayar zakat fitri, kita langsung yang memberikan kepada fakir miskin, itu yang afdol. Dan bagaimana hukumnya kalau kita membayar zakat fitri kepada keluarga sendiri, artinya ya kakak kah atau adik kita. Kalau kita mengatakan boleh kita membayar zakat fitri kepada mereka dengan catatan mereka tidak termasuk dalam tanggungan kita. Adapun jika ya, keluarga tersebut masuk dalam tanggungan kita, maka tidak dibenarkan kita membayarkan zakat kepada mereka. Karena mereka sudah, ya, artinya sudah dapat memang dari kita ya. Ya, jadi zakat fitrah itu dikhususkan bagi orang yang memang bukan tanggungan kita. Jadi kalau dia bukan tanggungan kita, walaupun itu saudara kita, maka boleh. Adapun kalau dia tanggungan kita, maka tidak dibenarkan. Allahu a'lam. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Sunnah dianjurkan ya. Barakallahu fiik. Ya. Tadi bertanya tentang eh, janin ya. Janin yang berumur 4 bulan di kandungan itu hukumnya sunnah ya, bukan wajib ya. Artinya ya itu yang diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in. Ya, artinya silahkan mau dibayar, kalau dibayarkan zakat, dan memang tidak harus dia punya nama. Ya, artinya ya yang penting ada makhluk hidup, artinya dia bernyawa, ya kan itu ruh, artinya seperti sudah ada nyawanya, maka di situ memang sudah disyariatkan untuk bayar zakat walaupun belum ada namanya. Nah, jadi boleh Pak, atau hukumnya sunnah, ya, tapi tidak wajib. Nah, kemudian yang kedua, ya tadi apa yang ditanyakan bahwasanya selama ini beliau membayar zakat fitrah dengan uang, ya apakah sah zakat fitrahnya? Kalau menurut pendapat ulama Hanafiyah dan juga ini yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahmatullah al jami', bahwa ini sah-sah saja sebenarnya. Kami paham bahwasanya ini memang merupakan khilaf atau perbedaan pendapat, silang pendapat di antara para ulama kita. Ya, dan kalau menurut sebagian ulama kita mengatakan yaitu insya Allah zakatnya tetap sah ya. Walaupun kalau kami pribadi ditanya ya untuk kedepannya nanti insya Allah semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita semua ya, semoga kita nanti ya bisa lebih maksimal artinya menggunakan makanan pokok ya, itu yang lebih dianjurkan sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nah, wallahu taala alam. Ya, ya silakan. Ya.
Tapi barakallahu fiik ya, ini juga menarik ya, ini juga sering kita dapatkan bagaimana hukumnya menyalurkan zakat fitrah ke yayasan pesantren duafa misalnya, yatim piatu, tetapi anak-anaknya libur ya, nggak ada di tempat, artinya pulang kampung ya, begitu ya. Nanti ya bisa dimanfaatkan berasnya kalau mereka sudah kembali pulang ke pondoknya. Ini boleh saja, tidak mengapa ya. Ulama kita mengatakan ya, artinya memang ini kan di antara tujuan juga zakat fitri ini adalah memberikan kecukupan ya, artinya disalurkan memang kepada orang yang berhak dan amanahnya dijaga ya, dijaga bagi pesantren tersebut. Nanti kalau mereka sudah balik ke pondoknya maka ya dimanfaatkan bagi mereka tersebut. Wallahu a'lam. Ya, syukran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, barakallahu fiik. Ya, memang ini zakat profesi memang ulama kita perselisihkan dan dia termasuk masalah ya kontemporer. Sebagian ulama diantaranya Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah taala mengatakan zakat profesi itu ya hukumnya wajib, dikiaskan dianalogikan seperti ya petani. Ya, petani yang dia panen, misalnya dalam setahun dia panen 2 kali, maka dia kalau sudah mencapai nisab dia zakat 2 kali. Ya, PNS misalnya ya, kata beliau, ya mereka yang terima gaji tiap bulan itu juga berarti juga bayar zakat. Walaupun ini pendapat sebagian kecil dan pendapat ulama kita kebanyakan, ya diantaranya ini yang dikuatkan oleh Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah taala, bahwa ya pada hakikatnya zakat profesi ini ya tidak disyariatkan. Kalau mau dikiaskan ya, mau dianalogikan dengan zakat pertanian, ini juga ya agak jauh ya. Kenapa? Zakat profesi ini dia tiap bulan. Kemudian kalau dia tiap bulan, lihat juga nisabnya. Ya, nisab nantinya berapa gajinya tiap bulan. Ya, kalau dipotong ya 2,5%, sedangkan tidak mencapai nisab, kalau dia mengacu dengan takaran perak ya yang minimal ya 7 juta itu. Ya, ini kan kadang orang kalau misalnya gajinya 7 juta kemudian dipotong lagi ya, potong lagi ya, ini berkurang. Jadi kalau kami pribadi ya wallahu alam memilih pendapat ulama yang mengatakan zakat profesi ya tidak disyariatkan. Karena memang sebenarnya ya sudah ada ya, di zaman Nabi itu, artinya ya orang yang bekerja ya dikasih upah, tapi tidak ada ya dalil secara tegas yang mengatakan bahwasanya karyawan itu wajib bayar zakat setiap bulan. Ya, tidak ada dalilnya memang. Dan ini pendapat yang sebenarnya yang lebih kami pilih. Ya, wallahu a'lam. Ya. Terima kasih. Ya ada, silakan. Ya, jadi ya kami pertegas lagi tentang zakat fitrah ini. Ya dia salah satu ibadah yang mulia dan memang disyariatkan bagi ya, seluruh umat muslim untuk menunaikannya, mengeluarkannya, kan di situ banyak sekali ya manfaatnya. Ya, dan juga ya bentuk kita menunjukkan rasa syukur kita kepada ya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini. Dan tentu ya kita semua meyakini bahwasanya kita ingin ibadah kita diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentu ya agar ibadah kita diterima maka syaratnya adalah ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya kepada ya kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari ini dan bisa
mengamalkannya dengan sebaik-baiknya dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan saja ya. Jazakumullah khairan wallahu taala alam. Ya, kita akhiri ya kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya